Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ria Santika. Di video kali ini aku akan memperlihatkan hasil penelitian aku tentang salah satu permainan tradisional rakyat, yaitu gasing kayu atau juga sering kita panggil panggal. Nah, di video kali ini aku akan menggunakan sistem membaca PowerPoint. Nah, metode yang aku gunakan juga dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, di mana aku mewawancarai narasumberku secara langsung. Nah, narasumber yang aku wawancarai ini adalah anak-anak kisaran 8-9 tahun. Rata-rata berjenis kelamin laki-laki. Nah, maaf ya sebelumnya gak enak dilihat aku pakai headset karena biar lebih jelas aja. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, aku akan sedikit menjelaskan buat teman-teman yang mungkin gak tahu permainan tradisional itu apa. Nah, permainan tradisional merupakan aktivitas permainan yang tumbuh di suatu daerah tertentu yang mempunyai nilai budaya atau juga nilai dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan selain untuk menjadi hiburan tapi juga dapat menjadi sesuatu yang dapat diajarkan kembali secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, permainan tradisional yang ada di Nusantara itu kan bermacam-macam ya, dan permainan tradisional ini pun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu permainan yang hanya untuk digunakan sebagai mainan, yaitu ya digunakan bermain aja gitu. Ada juga permainan yang bisa digunakan sebagai pertandingan atau bertanding. Nah, salah satu permainan yang cocok untuk pertandingan ini yaitu adalah gasing kayu atau juga yang kita panggil panggal. Cara memainkan gasing kayu ini tidak semudah kelihatannya, butuh waktu yang lumayan untuk kita berlatih supaya kita tuh terampil dalam memainkan si gasing kayu ini. Nah, cara memainkannya itu adalah dengan cara melempar dan menarik gasing secara cepat dengan tali yang sudah dirara sebelumnya. Nah, permainan tradisional mendapat pengaruh yang kuat dari budaya setempat. Oleh karena itu, permainan tradisional mengalami perubahan baik berupa pergantian, pengurangan, atau juga penambahan gitu sesuai dengan kondisi daerah setempat aja. Nah, seperti nama permainan yang berbeda antar daerah. Nah, jadi kan banyaknya permainan itu pasti di setiap daerah itu juga berbeda nama. Jadi berbeda daerah pasti juga berbeda nama dari setiap permainan tradisional yang ada di daerah-daerah tersebut gitu. Nah, seperti di Lampung, gasing kayu atau panggal ini dinamai pukam. Di Sulawesi Utara dikenal dengan nama paki, dan juga orang Jawa Timur menyebutnya sebagai kekehan atau kekehan ya. Nah, sedangkan di Jawa Barat ini disebut sebagai panggal. Masyarakat Sunda sering menyebut gasing kayu atau panggal ini dengan sebutan ulin panggal atau bermain panggal. Nah, selain itu disebut juga papanggalan. Namun dengan perbedaan-perbedaan yang ada di setiap daerah yang menyebutnya mau itu panggal, pukam, atau paki, atau kekehan itu cara memainkan si gasing kayu atau panggal ini pasti sama aja gitu. Maksudnya gak ada perbedaan gitu, maksudnya kayak persamaan dan kemiripannya tuh dalam cara memainkannya tuh pasti ada. Nah, ciri khas panggal atau gasing kayu di Jawa Barat terletak pada kerampingan bentuknya, juga terletak bagian sukunya yang terbuat dari logam atau paku. Nah, pada bagian ini pemain sering memipihkan pakunya sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti kampak. Nah, fungsinya ini adalah untuk menancapkan sekaligus membelah gasing lawan. Nah, dalam membuat gasing panggal ini ada beberapa pertimbangan saat memilih bahan. Di antaranya, kayu tersebut harus mudah kering, keras, relatif mudah dibentuk, dan ketika sudah menjadi gasing panggal, itu saat berputar harus menghasilkan bunyi yang mendengung gitu. Nah, jenis kayu yang biasa digunakan untuk membuat si gasing kayu atau panggal ini secara tradisional itu seperti kayu jambu batu, jambu air, nangka, jeruk, kayu johar dan sejenisnya seperti itu. Seperti kayu-kayu kayak jambu batu kayak gitu mungkin ya. Nah, selain kayu, bahan tambahan untuk membuat gasing panggal ini yaitu paku yang ditanamkan di kaki gasing panggal yang berguna sebagai tumpuan dan membelah gasing lawan. Selain itu, bahan untuk memutar gasing panggal juga berupa tali kasur atau juga kain yang sudah dirara.
Langsung saja kita ke pembahasannya berikut ini. Permainan tradisional rakyat, permainan gasing kayu. Gasing merupakan permainan tradisional yang lahir dari pola kehidupan masyarakat yang agraris. Mengingat bahwa Indonesia lahir dan berkembang sebagai bangsa yang agraris, maka tidak mengherankan jika Indonesia memiliki kekayaan bentuk dan jenis permainan tradisional. Salah satunya adalah begasing, yaitu permainan gasing pada masyarakat Kalimantan Timur. Sedangkan di masyarakat Sunda Bogor, permainan serupa dikenal dengan nama gasing panggal. Gasing panggal terbuat dari bambu. Permainan tradisional ini merupakan permainan untuk anak laki-laki. Gasing sering diasosiasikan dengan permainan anak-anak, tapi tak jarang remaja dan orang dewasa juga memainkannya. Cara membuat gasing panggal sangatlah mudah. Pertama, pilih bambu dengan ketebalan tertentu. Kemudian bambu dipotong hingga kedua sisinya mempunyai rongga dengan ukuran panjang sekitar 10-15 cm. Kedua rongga bambu tersebut kemudian ditutup dengan kayu lunak yang disesuaikan sehingga membentuk lingkaran. Pada bagian tengahnya dipasang poros bambu sebagai tumpuan untuk berputar. Sementara tali penarik yang digunakan untuk gasing panggal menggunakan tali tambang atau tali kasur atau juga tali yang sudah dirarah sebelumnya. Panjang tali disesuaikan dengan ukuran panjang tangan orang yang memainkannya. Pada ujung tali penarik gasing panggal biasanya dibubuhkan kayu kecil untuk dikaitkan pada jari-jari orang yang memainkannya. Tali kemudian dililitkan pada poros bagian atas untuk kemudian ditarik sehingga gasing dapat berputar dengan cepat. Pelaksanaan penelitian. Saya melaksanakan penelitian ini pada hari Minggu 11 April 2021 pukul 16.50 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Dauan Kaler, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Saat saya melaksanakan penelitian ini, tepat sekali saat mereka, anak-anak yang menjadi narasumber saya itu sedang bermain permainan panggal ini atau gasing kayu. Jadi saya meminta sedikit waktu mereka untuk saya wawancarai. Dari hasil penelitian tersebut, dari responden yang pertama, bernama Yusuf Iskandar Pranata, berusia 8 tahun, berjenis kelamin laki-laki, status pelajar SD. Dari respon yang pertama, saya mendapatkan, aku punya panggal atau gasing kayu baru-baru ini aja pas kemarin emang lagi musimnya permainan panggal ini. Main kalau memang lagi mau main aja. Pernah main kayak sampai tiap hari, tapi nggak terus-terusan. Itu pas emang lagi populer aja permainan ini. Main panggal itu asik buat isi waktu luang. Kadang aku sama temen sering gunain panggal atau gasing kayu ini buat bertanding karena permainan panggal ini kan dihitungnya dari lamanya panggal berputar. Aku sering memainkannya bersama teman di sekitaran rumah. Ada juga responden yang kedua yang bernama Wisnu, berusia 8 tahun, berjenis kelamin laki-laki, status pelajar SD. Respon yang didapat adalah, aku juga sama, punya panggal baru-baru ini aja pas lagi musimnya. Mainnya sama temen, kadang kita main berdua aja, tapi kadang juga banyakan sama teman yang lain. Kadang mereka ke rumah cuma buat ngajak main panggal, kadang juga kita berdua yang datang ke rumah mereka. Permainan panggal lumayan banget buat ngisi waktu luang, kadang kita bisa sampai sore cuma buat main panggal. Lebih asik lagi kalau mainnya itu banyakan. Nah, manfaat dari permainan gasing kayu atau panggal yaitu seperti mengasah sensor motorik tubuh yang berguna saat pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 6-15 tahun, yaitu mengasah gerakan refleks saat menghindari terpentalnya gasing panggal yang beresiko melukai tubuh. Kemudian mengasah gerakan motori halus yang berhubungan dengan daya imajinatif dan kreativitas seperti saat melukis, warna pada gasing panggal ataupun dalam membentuk gasing panggal. Kemudian yang terakhir yaitu mengasah gerakan motorik kasar yang berhubungan dengan gerakan fisik seperti saat melempar gasing panggal dan yang membutuhkan keterampilan, kecepatan, ketepatan, dan kekuatan, sehingga gasing panggal bisa memukul tepat pada gasing lawan dan berputar. Nah, mungkin cukup sekian dari hasil penelitian saya kali ini. Dari hasil penelitian ini pun bisa disimpulkan bahwa Indonesia kaya sekali akan permainan tradisional rakyatnya. Seperti yang saya tahu, diantaranya itu ada layang-layang,
congklak, bekles, lompat tali, kelereng, dan juga gasing kayu atau yang sering kita panggil ini panggal, yang juga saat ini sedang saya jadikan bahan penelitian saya. Nah, dari banyaknya permainan tradisional rakyat itu pasti memiliki manfaatnya sendiri, seperti diantaranya itu gasing kayu atau panggal ini. Dia bermanfaat untuk mengasah sensor motorik tubuh pada anak, apalagi saat pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-15 tahun. Jadi permainan tradisional rakyat itu pasti masing-masing diantaranya itu pasti memiliki manfaat. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Semoga hasil penelitian saya ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.